podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Ketemu lagi wonten ing podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Ya, iki arep poso to. Rin kita sowan. Teng ora sowan iki Kang Sen ning. Kang Sen kalian Pak Indra Tranggono. Sehat Bapak Indra? Alhamdulillah. syukur Ya. Bapak, alhamdulillah sehat. Tasih siam? Oh, insya Allah. Kowe iki takon-takon yang kowe bar beduk kok. Lho, pas kok iki mau Oh, aku iya. paske kok. Ya, ini apa? Duruti para netizen. Sing meminta kapan ya ngobrol sama Pak Indra. Nah, gitu loh Pak. Jadi kita Mesti omongannya dolop. wah, habis kewaca iki. Nggak, Pak Indra. Ya. Pak Indra itu kan kegiatannya sangat luar biasa. Ya. Ini kok apa tahu yang menjadi ketertarikan Pak Indra sampai akhirnya terjun di dunia ketoprak? Oke, nah sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa saya itu berangkat dari dunia sastra. Nggih, nggih. Pendidikan formal saya sastra, Nggih. terus saya terjun di dunia jurnalistik. Nah, ketika saya jadi wartawan di Jogja itu kan saya sering berinteraksi dengan seniman. Iya. Teater, kemudian ketoprak, tari, dagelan, dan seterusnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa dunia kesenian itu adalah kampus kedua saya. Jadi saya paham bahwa tidak akan mungkin kita ini hanya mendapatkan ilmu dari satu sumber. Nggih. Maka saya mencari sendiri. Salah satunya Serawung. Baik dengan para seniman maupun dengan para akademisi maupun dengan para budayawan. Nggih. Nah, itu yang menggembleng saya sejak tahun 80-an. 80-an. Ya. Kemudian pada usia masih sangat muda, Remaja, Pak? ya saya sudah kuliah. Oh, sudah kuliah. Di antara pengamat ketoprak itu saya paling boleh dikatakan anak-anak. Oh. Nggih. Saya sudah terjun di dalam dunia pengamatan ketoprak. Sebentar, Pak. Dari tadi Bapak itu terjun terus ora sakit ya. Kok lagi terjun. Karas itu oke. Oh, Karas itu itu oke. asik. Lanjut, Pak. Jadi waktu Taman Budaya masih di Bulak Sumur, Nggih. Nggih. itu kan sering menggelar event. Nggih. Ada event teater di mana misalnya menampilkan grup-grup yang sekarang menjadi legend, di antaranya Gandri. Gandri. Saya di situ sudah jadi pengamat dalam usia yang sangat muda. Kedua, saya jadi juri ketoprak itu kalau nggak salah bersama Bapak Isham Tarja, Nggih. Bapak Romondung, Bapak Wijaya, dan kawan-kawan. Itu saya bahkan boleh dikatakan anak-anak. Waktu itu saya heran kenapa semudah itu saya sudah jadikan juri. Pihak Taman Budaya mengatakan bahwa karena saya banyak melihat, banyak nonton, dan banyak bergaul. Nah, dari situ saya belajar. Saya tidak merasa bahwa itu sebagai satu pencapaian yang membuat sombong, enggak. Tapi saya justru tertantang untuk makin serius. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan peran, itu sesungguhnya tanggung jawab yang harus kita respon. Kalau orang percaya, maka jalan itu akan semakin terbuka. Betul Saya sekali. pikir ini seniman pasti memiliki pedoman seperti itu. Jadi kesempatan itu adalah tanggung jawab ya, Pak ya. Bagi Betul saya. sekali. Niteni, Ya. persama ki meresani, niteni, ngelakoni, ya nggih to, Pak? Ngelakoni Dari situ. karo menilai. Oh, nggih. Biji. Ya. Oh, nggih, nggih. Gini, saya kan tidak memiliki latar belakang seni dalam Nggih. arti praktek ya. Iya, iya, iya. Tetapi saya karena saya banyak melihat, itu kan banyak perbendaharaan. Nggih. Jadi apa yang Wawasannya disebut jadi menonton itu sesungguhnya bisa disebut sebagai pengalaman keindahan. Nggih. Pengalaman keilmuan, pengalaman pengetahuan. Kita serap, oh ternyata sistem Sabta Mandala itu seperti ini. Berbeda dengan sistem yang dipakai oleh Bapak Gito Gati dengan EPS Banyunya. Nggih. Oh misalnya. ya, nggih. Kemudian juga pola-pola acting
itu saya serap dari sana. Iya. Nah kemudian itu saya biaskan atau saya pakai, saya proyeksikan ketika saya menilai atau saya kadang-kadang sering ya diundang untuk memberi saran. Narasumber gitu, Narasumber nih waktu itu gratisan ya. Iya. Ojo Oh. kaget. Berarti saiki larang. Padahal- berarti saiki larang. Pak Indra, padahal kan waktu itu masih sangat muda. Ya. Sering diundang untuk memberikan ilmu. Padahal yang mau share ilmu itu kan pasti sudah pelaku-pelaku senior pada masanya. Nah itu pada waktu itu siapa aja masa kejayaan eranya siapa Pak? Tokoh-tokoh ketoprak waktu Ya, itu. Ketoprak itu eranya adik-adiknya Mas Bondan ya. Iya. Mas Bondan kan sudah senior. Iya. Di Iya. tahun 80 menjelang 90. Ada Mas Bayu dan seterusnya. Iya. Jadi gini, saya tidak akan mungkin nyontoh acting. Oh, gitu. Memberi contoh acting nggak mungkin. Iya. Karena disiplin saya bukan seni peran. Maka seorang pembicara harus tahu apa kelebihannya. Saya ngomong wawasan kebudayaan. Iya, 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 iya. Ada trik-trik sendiri, Ya, Nje. bagaimana patrap orang dalam berkesenian. Bagaimana dalam keaktoran, logika dalam sutradaraan dan seterusnya. Sehingga apa yang saya bicarakan itu berbeda dengan yang mereka ketahui. Dengan demikian saya mencoba memberikan pemahaman yang lebih luas dari mereka. Itu nilai saya. Iya. Maka orang yang memiliki kesadaran positioning itu selalu bisa meletakkan dirinya itu siapa, kemudian mau apa dan bagaimana. Misalnya jenengan sebagai seorang aktor yang ngomong dunia keaktoran, Oh, iya, iya. kalau Paham. bisa adalah pengalaman-pengalaman yang unik. Misalnya salah satu contoh dunia keaktoran yang unik adalah ketika saya mengamati permainan Pak Sugati, Nje. Iya. PS Bayu itu. Nje. Ini agak agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Iya. Beliau waktu Ini hari ini khusus kok 2 hari. waktu itu Pak Gati memerankan penangsang. Nah biasanya kalau dalam seni peran penangsang yang saya lihat itu kan penangsang ngamuk terus makan piring. Nje. Iya. Kalau Pak Gati enggak, ketika dia penangsang itu makan, Nje. dia sudah membawa batu yang dibungkus kertas putih. Nasinya kan putih, Nje. terus digini-giniin. Begitu kemarahan itu memuncak di prok gitu. Oh, jadi buatan pon banting Ya. ya. Oh. Terus cara yang lain adalah dikipatke oleh Pak Gati. Nje. Jelas. Oh. Cah. Ternyata itu menjadi idiom yang kemudian diikuti Oh. oleh aktor-aktor setiap memerankan penangsang. Hmm. Artinya apa? Dunia seni peran itu sesungguhnya bisa diperkaya dengan pola-pola acting yang tidak klise. Oh, iya, iya, Nje, iya, nje, iya. nje. Nah, ini pemahaman yang menarik bagi saya. Iya, iya. Artinya seorang pelaku tradisi ternyata juga bisa menjadi sumber ilmu bagi Nje, kita semua. Iya, iya, iya. Prinsipnya semua orang adalah ilmu. Hmm. Guru maksudnya, Nje. memberi ilmu. Lajeng Kakang Mas Bathara Endra Nggih. panjenengan menika munculipun menika rak saking seni teater. Nggih. Lajeng sakmenika wonten seni ketoprak. Menapa bentenipun Kakang Mas Oh. Bathara Endra teater kalian ketoprak menika? Niki anu, mboten, niki nek ngaten iki anu Pak, kerawan leluhure. Oh. Nek mari biasanya sok kula sebul bun-bune. Mari dhewe ra disebut aku mari dhewe aku. Dia saya itu tidak kenal Mbak Aris sudah lama. Nggih. Dia itu seniwati yang luar biasa. Ya. Jangan gitu toh Pak, saya jadi malu loh Pak saya Pak. Loh, belum tahu toh kalau ini cucunya Bapak Basio Legend Dagelan Mataram. Sudah tahu Pak, sudah Pak tahu. saya sudah, hostnya loh Pak, Nggih, bukan nggih. narasumbernya loh Pak. Gini Mbak, teater dan ketoprak itu sesungguhnya kan memiliki kesamaan, Nje. yaitu seni pertunjukan. Cuma disiplinnya yang berbeda. Kalau dalam ketoprak itu lazimnya tidak ada naskah, Nje. di mana dialog itu diwasi. Nje. Banyak improv gitu ya Pak ya. Kedua, di dalam ketoprak itu tidak dikenal sutradara, tetapi dalang. Oh, nje. Dalang Nje, ini yang nje. akan mengendalikan semuanya, baik itu lakon, plot, perangan, dan seterusnya. Maka dalam ketoprak sutradara itu disebut central figure. Ketiga, menggunakan bahasa Jawa yang mengenal
tahapan-tahapannya. Ada Kemudian, tingkatan-tingkatan bahasa nggih. Kemudian ketoprak itu kental dengan kearifan lokal Jawa dan seterusnya. Nggih. Kemudian baik dalam tata rias, kostum maupun spektakel atau unsur pertunjukan yang hadir di panggung. Lalu kemudian teater itu berasal dari barat, dari Yunani. Nggih. Semula dipakai untuk upacara bagaimana mempertautkan diri antara makhluk biasa dengan dewa. Itu teater ya Pak ya? Ya, Oke. di Yunani. Oh di Yunani. Oke, Pak Indra mohon maaf, saya potong. Iya. Jangan diteruskan dulu karena kita harus break dulu. Oke, Ya, sip. kita ambekan dulu. Nah, ono ngombe wis. Iya. Puasa. Kadang-kadang sok khilafkan diri. Dan khilaf ki penak, Pak. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih taksih wonten ing podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Jangan lupa yang belum like, subscribe, Tinggal klik Nah, nunun. betul. Ben apa, Wit? Ben channel ini tetap ada. Ya, masih kita ngobrol bareng lagi ke Pak Indra. Ya, Pak Indra. Tadi kan sempat ngendika bahwa teater dari Romawi. Sekalian dijelaskan, dari Yunani, maaf. Sekalian dijelaskan bedanya teater dan ketoprak. Ben konco-konco juga paham. Karena kan sekarang generasi muda itu ketika ngarep ketoprak terus, wah itu ketoprak, itu teater. Nah itu Pak, monggo Pak. Gini, yang pokok-pokok aja ya. Pertama dari pola ucap. Teater itu cenderung memproyeksikan vokal. Oh, Bandang. oke. Lantang gitu ya, Pak ya. Saya tidak mau. Ya sudah. Karena ketoprak ya orang ngono. Iya. Yang Nje. aku ora ngerti. Aku ora iso. Oh, nje. Ning hati-hati akan bisa tergelincir ke sandiwara Jawa loh kalau terlalu realis. Maka ketoprak itu kan kadang-kadang distilisasi sehingga lebih melodius. Ada lagunya ya, Ada Pak ya. lagunya. Ya, intonasinya berbeda. Tetapi itu hanya untuk tertentu ya. Tapi misalnya untuk kelas yang bawah mungkin tidak terlalu kental melodiusnya itu. Kemudian pola-pola akting ketoprak itu lebih berbasis pada realisme. Realisme itu artinya apa? Perilaku panggung itu bisa dirujuk dalam kenyataan. Ya, gitu loh. Keseharian Ya. gitu ya, untuk gerak-geraknya, gesturnya gitu Pak mungkin ya. Kalau di teater misalnya ada orang nyunggi TV nang ketoprak ya ora ono to. Kalau teater mungkin kayak gitu. Karena teater itu lebih memberikan ruang kebebasan. Kemudian yang ketiga soal setting. Ketoprak bisa lebih realis, baik itu dengan clear maupun dengan setting material. Kemudian musik. Musik di dalam ketoprak itu hanya sebagai ilustrasi, pembentuk suasana. Kalau dalam teater, musik itu bisa berdiri sendiri dan sejajar dengan pertunjukan. Bisa. Tidak hanya sebagai pelengkap saja gitu, Nje. Tidak mesti. Nje. Ada yang musiknya juga bagus. Kalau jenengan nonton pentasnya Gandrik, musiknya Jaduk itu satu orkestra sendiri yang bisa dinikmati, tidak sekedar menciptakan irama, menciptakan suasana, kan begitu. Kemudian perbedaan yang prinsip lain adalah naskah. Kalau ketoprak tadi saya ngomong relatif tidak ada naskah kecuali setelah era Sabta Manggala tahun 70-an baru ada naskah. Kemudian teater selalu harus pakai naskah, tetapi belakangan ini juga hanya menggunakan pokok-pokok pikiran dalam lembar-lembar kalimat. Ada juga teater seperti itu. Itu teater absurd, teater kontemporer dan seterusnya. Tetapi intinya adalah bahwa keduanya seni pertunjukan yang harus tidak dilupakan adalah berkomunikasi dengan penonton melalui idiom-idiom, simbol-simbol, dan seluruh estetika. Jadi kalau di dalam kenyataan itu orang marah bisa nyentuh-nyentuh, bisa mendelik-mendelik, mungkin yang panggung lebih distilisasi. Orang ngono kuwi ya. Saya melihat misalnya di dalam teater atau di dalam film Teguh Karya itu kalau mau bikin adegan
konflik itu tidak klise. Maka seorang aktor harus memiliki 1000 cara untuk mengungkapkan emosi, mengungkapkan perasaan. Sewu dalan. Nah itu yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Terus yang kedua pengalaman saya jadi kritikus ya. Ora penak. Kenapa Pak? Disengiti. Oh ya. Tapi kan kondang. Ya. Honoris sithik. Jangan berat ya. Pak Indra, menurut Pak Indra, penyajian ketoprak sekarang yang ada. Tak ngomongin kritikus ya. Oh, J. Jadi gini. Pak, ini masa Ya curhat kok ya apa-apa kok. Maaf, ini narasumber bantah presenter. Oh iya. Ada kan mahasiswa. Iki ya kena curhat kok podcast prak iki. Kandhane ya. Barangkali nanti akan ada orang yang berminat di dunia kritik. Saya bisa memberikan advice. Kebanyakan maaf ya, tidak semuanya. Seniman itu agak kurang terbuka terhadap kritik. Iya. Nah, tidak bisa menerima terkadang. Tidak semuanya, tapi ada. Maka seniman penulis kritik harus memiliki cara-cara tertentu yang tidak melukai perasaan. Saya waktu itu muda kan, pasti kan rodo-rodo yo emosional, elek we durung. Jadi aku kan ngomong apa gitu. Apa adanya padahal ya Pak ya. Der risikonya saya disengiti. Oke, ini pilihan, tetapi ternyata ada banyak yang berterima kasih. Oh, karena ada orang yang berani menunjukkan. Iya, Dia bener. Setelah 5 tahun ketemu dengan saya, omonganmu bener. Aku memang salah nengontrol, tapi itu kan sekian lama. Iya. Proses pembuktiannya harus 5 tahun. Sengite wis kata. 5 tahun ya. Waktu. Artinya butuh waktu untuk mencerna secara arif. Gitu. Nah, menurut saya dunia seni tak akan maju kalau tidak ada kritik. Betul sekali. Nah, sekarang ini dunia kritik itu sepi. Kita lihat ketoprak siapa yang dikritikus. Teater siapa? Musik siapa? Karena apa? Sudah digantikan oleh yang disebut jurnalis. Ketika ruang-ruang media itu tertutup bagi esai, bagi tulisan-tulisan yang dulu dibutuhkan, sekarang kan koran mulai makin kecil ya. Dunia itu tulisan esai itu makin sedikit juga. Maka kemudian wartawan dibudidayakan sebagai pengamat. Nah ini bahayanya, wartawan nggak boleh dong beropini. Terbatas jadinya ya. Dia hanya memaparkan realitas. Itu ranjungnya sekarang. Jadi akhirnya jadi wartawan kok kritikus toh. Nek kancane sing pentas dianggap. Meskipun kenyataannya ya ora apik. Itu bias-bias seperti itu sering terjadi. Maka kemudian kalau boleh sekarang itu yang perlu didorong kritikus perlu dididik dengan apa? Dengan membaca, dengan menonton dan seterusnya. Karena bagi saya kritik-kritik yang bagus itu setara nilainya dengan kualitas pertunjukan. Jadi Pak Indra itu punya kejelian, teliti banget ketika ada seorang pemain misalnya improve di sini, jedet, itu dicatat sama Pak Indra. Dan nanti latihan berikutnya kok itu tadi nggak dikeluarin lagi, dan itu kan mungkin karena kritikus itu tadi ya Pak ya. Jadi terus teliti banget, jeli banget dengan apa yang terjadi gitu. Saya itu kan terbiasa untuk tidak mau main-main ketika berkarya. Saya bercermin dari banyak seniman, banyak kelompok seni yang tidak memiliki makna apapun meskipun mereka rutin pentas. Ketika berkarya. Apa? Kreativitasnya hampa makna. Gitu loh. Jadi saya selalu berpatokan bahwa lebih baik kita berdarah dalam proses tetapi selamat daripada kita ogah-ogahan tapi hancur. Sebab apa? Yang dikenang orang itu karyanya. Iya. Dan kalau kamu bisa menghadirkan karya yang bagus maka kamu dipercaya. Itu kedua, nggak sia-sia kita memberikan satu asupan gizi kepada publik. Maka ketelitian dan seterusnya itu sudah seharusnya. Nah, kenapa itu bisa saya lakukan? Karena saya banyak nonton aja. Mungkin saya tidak bisa main ya, tapi saya tahu persis iki nek pemainnya di improve seperti ini akan lebih menarik. Iya.
kejelian untuk menangkap kemampuan pemain. Aku orang yang jeli di dalam buat teater. Apalagi? Dalam hal apa lagi, Buat Pak? masak jeli. Kurang Oh, tak kira nek Ya. arep iso masak. Ya, iki ning kurang oke sekali. ning Wah. ning gini, Pak. Aja ngomongin masak-masak karena ini kan anu. Kita break dulu. Heeh. Kok Iya, kita blonjo dulu ya. Blonjo sih. Persiapan. aku paling meng tempe. Iya. Break. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Capek iki jenenge podcast Prak jalan-jalan tenan ya iki. Iya. Karo nunggu buka. Karo ngabuburit Biar nggak aning terasa ya Pak ya. Kembali lagi di podcast Prak. Obrolane pandemen ketoprak. Jangan lupa like dan subscribe. Piye carane Min? Hah? Ya garing nuno. Ben apa Min? Ben apa? Ben do ngerti. Ya ini terima kasih juga matur nuwun untuk Taman Budaya Yogyakarta karena sudah diizinkan jalan-jalan ndereke Pak Indra Trangkono. Nggih. Pak Indra, kita kembali ngobrol-ngobrol ya. Saya ingin nyinggung tentang Festival Ketoprak. Oke. Nah, Pak Indra kan dari usia muda sudah sering didaulat menjadi dewan juri. Nah, akhir-akhir ini setelah festival itu kan mesti terjadi kegayengan. Pro dan kontra. Pro dan kontra. Sing terakhir kemarin pertanyaan saya mewakili teman-teman. Oke. Sutradara terbaik ning kok orang menjadi penyaji terbaik atau kebalikannya. Oke. Kemeleket apa? Nah, nek bahasane guru saya Mbak Oki, kemelekatan. Oh, kemelekatan angel banget. Template. Template ya. Template. Jadi gini, selama ini kan Festival Ketoprak itu berpatokan pada di mana sutradara itu menjadi aktor penentu. Nggih, nggih. Saya tadi di depan. Ya, Nggih. nggih, sentra figur. Itu memang pola lama yang sekarang sudah mulai bergeser berubah Ya. dari ditentukan oleh satu kepala menjadi banyak kepala. Saya sebut sinergi. Nggih. Sinergi adalah gabungan dari potensi-potensi yang ada kemudian membentuk suatu kerjasama dan berpuncak atau berujung pada karya. Itu yang sekarang fenomenanya seperti itu. Ketoprak sudah gitu sekarang. Penulis naskah, ada sutradara, ada penata artistik, penata rias, penata Lighting. lighting dan seterusnya. Iya. Itu semua milik keahlian. Bukan lagi sutradara yang kemudian membawai semua satu departemen, bukan. Sama-sama mempunyai Iya, kekuatan itu ya. setara. Oke. Setara. Maka berdasarkan pemahaman seperti itu, saya memiliki satu pandangan bahwa berarti kemelekatan antara gelar terbaik untuk sutradara tidak harus terjadi pada Penyaji terbaik. Oh. karena masing-masing otonom. Oh, nggih. Punya anu sendiri-sendiri Iya, tadi ya, Pak ya? punya otoritas. Oh. Di samping itu juga ada satu penilaian bahwa bobot penyutradaraan itu diukur dari tingkat kesulitan. Semakin tinggi tingkat kesulitannya dan dia bisa jawab, dia mendapat gelar yang terbaik. Itu menurut saya. Kamangka Kakang Mas Bathara Indra. Ya. Menawi sebuah pertunjukan menika saelan botenipun hanjih gumantung wonten sutradara. Biasanipun sutradara menika kan nyuwun. Aku kepengin lighting kaya ngene. Aku kepengin setting kaya ngono. Kan ngoten to, Pak? Iya, tetapi pada eksekusinya Nggih. itu tetap bergantung pada peran masing-masing. Oh, Gitu loh. punya idealis sendiri-sendiri sebenarnya juga ya. Jadi ada kok ternyata saya tidak perlu menyebut grup teater atau Nggih. grup ketoprak. Sutradaranya tidak mampu, tetapi pemain-pemainnya luar biasa dahsyat. Tim backnya juga bagus. Apa hasilnya? Artinya apa? Kalau kita ngomong bahwa semua itu dikendalikan sutradara, itu berarti kita masih menggunakan pola pikir lama. Oh. Yang notabene central figure itu dominan. Oh, nggih. Cah nom sekarang nggak mau dong. Wong iki abad egalitarianisme kok. Oh,
di mana kesetaraan itu mendapatkan ruang lebih luas daripada yang dulu. Maka di dalam demokratisasi seni semua orang berhak menemukan Ya. dirinya, menemukan maknanya, kan gitu. Tapi non saya Pak Indra, pemahaman sinergitas itu tadi, ini kan dari versi Dewan Juri. Ya. Ya dari sudut pandang Pak Indra. Tapi faktanya di luar sana itu kan belum. Nah ini apa Gini, harapannya nanti ke depan? Yang namanya publik itu perlu dilatih dan dididik. Oh, j. Dulu jenengan yo ora ngerti itu pola acting ketoprak. Iya betul. Iya, Nggih, betul nggih. Ada proses edukasi. Begitu pula dengan Nggih, apresiasi, Mas. nggih. Orang dulu nggak bisa memahami ketopraknya Sapa Mandala. Nggih. Ketoprak kok omong-omongan terus tuh. Karena Ramondong mengembalikan ketoprak sebagai karya sastra. Artinya kalau kita nonton sebuah pertunjukan, baca konsepnya. Nggih. Mau apa ini sebenarnya? Ya. Baru tahu. Oh, berarti kalau saya nonton Sapa Mandala, saya tidak berharap pada perangnya. Nggih. Tidak berharap pada spektakel yang luar, tapi kata-katanya yang luar biasa. Iya, iya. Sastranya Nggih, ya, nggih. lebih ke sastranya. Tetapi kalau saya nonton PS Bayu hiburannya. Jadi di dalam mindset kita itu wis ono file-file tertentu toh. Karena kita nggih. memahami Iya. karakter setiap Iya. kelompok. Saya nonton aktingnya teman-teman yang muda, saya tidak akan berharap yang daki-daki kayak Mas Bagong misalnya. Ya, dalam nggih, pola nggih, dialog. nggih. Atau Mas Wianto, Ya. atau Mas Dayat misalnya. Tetapi saya akan melihat seberapa jauh untuk mereka membuat staging. Konsep pemanggungannya seperti apa. Oh, terus dengan adanya ini, apakah akan terjadi konvensional yang baru di era sekarang ini, Pak? Atau tetap otomatis. konvensional seperti yang Itu tergantung dari publik. Jadi setiap eksperimentasi itu akan diuji oleh ruang dan waktu. perkembangan ya? Ya, kalau masyarakat itu melihat ini sebagai satu fenomena yang harus dikembangkan, ya dia akan menjadi satu kecenderungan tertentu. Tetapi kalau masyarakatnya tidak menerima, ya sudah. Maka ujian terakhir, Mas Erwin, Nggih. itu adalah pada publik. Oh, nggih. Senangnya apa ora? Bisa diterima atau tidak? Ji? Iya, masalahnya kan itu. Nggih. Tetapi dalam konteks kebudayaan, publik perlu dicerahkan. Oh, nggih. Siapa tahu fenomena seperti yang terjadi dalam festival ketoprak tahun yang lalu itu muncul lagi. Nggih. Setidaknya juri yang waktu itu bertugas sudah pernah Nggih, nggih. memberikan satu penilaian yang Iya. sangat khas. Ya. Dan itu tidak ngawur, tapi berdasarkan pemahaman, Nggih. job description dan seterusnya. Bisa dipertanggungjawabkan ya, Bisa, Pak? secara teoretik bisa, secara praktik bisa. Tapi ada kemungkinan nggak Pak Indra? Misalkan di event berikutnya, Dewan Juri itu bisa mengadopsi yang apa versi ini, penilaian sinergi itu, atau kembali ke pola lama dalam Ini, penilaiannya? Dewan Juri itu bekerja kan pertama berdasarkan juknis ya, Nggih, nggih, petunjuk pelaksanaan dan teknis. nggih. Kedua, dia tergantung dari fenomena yang muncul. Oh, Nah, ngaten kalau sih, yang nggih. muncul semua konvensional, Oh, iya, kaya iya. woro. Ah, iya, 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 betul, Itu nggih. yang disebut empan papan dan Nggih. relevan. Nggih, nggih. Berarti fleksibel ya, Pak ya? Seni ki fleksibel kok. Seni ku endah. Delok, kenyataannya kayak apa? Oh, kayak ngene berarti jurus iki. Oh, Maka iya. juri harus punya banyak jurus. Orang namanya Jogja Solo. Jurusan Pak. Pramek. Ayo, Mas, Mas Win, tak sawang ya nek Pak Endro ngendika ya kaya kan lho artis ibu kota kan lho. Sidul anak Sultan. Mirip ya. Ono andeng-andeng ning kene atau apa ngefans Pak? Apa gimana? Apa memang Nek iki anu kok Rano tidak Karno. Pak Indra, Iya, gimana? nek harapan ke depan ketoprak bagaimana? Kalau Pak Indra sendiri. Gini, ketoprak itu hidup matinya tergantung generasi yang akan datang. nggih. Artinya sejak awal harus disiapkan bahwa ada perubahan penonton. Yang seusia saya terus lebih tua dari saya itu wis males. Oh, nggih, untuk Hmm, melihat nggih. nggih. Neng dengan adanya festival itu kan, Kemudian yang 6 seperti apa? oh J, ya. Sementara yang 6 itu sekarang ini kurang terakomodasi. Nah itu Pak. Nah, saya menyarankan kepada lembaga-lembaga yang terkait Nggih. bagaimana dalam setiap event ketoprak itu ngundang pelajar, ngundang cah-cah enom, sanggar-sanggar seperti yang sudah dilakukan terus
Dinas Kebudayaan Kota ketika menggelar Sangkrah kemarin Nggih. pada tanggal 9 Maret. Oh, yang saya ikut itu ya, Pak? Oh iya. Ya. Apa ya? Ya sombong sithik lah, Hose. Ya, ini transfer loh ya. Oh. Nah, ampun telas. Jadi penonton itu harus disiapkan. Kalau perlu karena ini medsos diopeni. Ya. Oh. Kan mereka punya akun. Nggih. Diopeni. Ini mencontoh Seterkoma. Hmm. Mas Nano Riantiarno dan Mbak Ratna itu ngopeni yang disebut konstituen theater. Misalnya selamat ulang tahun pada saat dia ulang tahun. Piro tuh? Nggih. Nggih. Atau kayak pulsa piro tuh menurut Nggih, nggih, nggih. Ning wong bangga. Oh. Seterkoma perhatikan saya. Diuangke ya, Pak ya. Ketopraknya Oke, ini oke. memperhatikan saya. Nggih, nggih. Terus kami mau pentas pada tanggal ini. Silakan hadir, ajak keluarga, mongkok meneh, aku diperhatikan. Jadi orang mempublikasi toh, tapi juga pendekatan secara personal. Nggih, 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 Tuh, nggih. kalau saya, Ya. maka rajin-rajinnya membina relasi. Kalau jenengan pentas, ono kota, kartu nama, apa-apa. Sehingga alamat itu bisa kita kenal. Nah, saiki misalnya kelompok ketoprakmu duwe penonton 200 sing tercatat. Nggih. Anek nggawa anak bojone dadi 400. Ambangane anyep, Nggih. ini senyap, Ah nggih. Natalan ta. Ah. Malam kudu. Melas ya. Nangis. Betul. Nggih, nggih. Maaf ya, saya itu kalau nonton film sepi nangis saya. Iya, saya main yo nangis Pak kita itu. Meng jeblok nang publikasi dadi Malang Kudus kan. Ah. Iya toh? Nggih, nggih, nggih. Jangan sampai Ya, ya, ya. kita bikin ketoprak itu semarak. Oke. Kayak teater saiki. Ya. Itu yang nonton luar biasa. Menjadi pesta rakyat ngaten ya, Pak Coming ya. soon, Pak. Coming soon. Hmm. Coming soon. Heeh. Terus ini Cacahan nom. untuk anu Pak, kata-kata hari ini untuk anak-anak kawula muda biar lebih semangat mencintai ketoprak, atau budaya kita melestarikan, nah itu apa? Ya itu kesadaran eksistensial. Aku nang kene geleman ketoprak tur tenanan. Oh, berarti nek gelem terjun ki kudu sing tenanan, Ya. ora meng biye-biye gitu ya Pak ya? Sembodo. Oh, dadi wong kudu semboto Ya, piye? karena ketoprak itu tidak sekedar mendidik orang dari seniman, tetapi manusia. Oh, dadi uang tenan iki. Manusia dengan karakter. Bayangkan kita main ketoprak kan mempelajari banyak karakter ya. Itu kan kita bisa petik. Misalnya perilaku-perilaku yang bagus, kejujuran dan sebagainya kan dari karakter itu. Oh, Kita nggih. kembangkan kan. Ya. Ya mungkin besok ada anu, ada podcast dengan Pak Indra. Maka saya usul Anu dua. ada workshop penonton. Oh, siap. Perlu di workshop penonton. Nggih, nggih. Jadi ya, sing ya. di workshop-e ora meng pemain ning penontone. Oke, oke, oke. Nonton ketopraknya nganggo Iya. nganggo ilmu. Oke, Iya. untuk memahami ketoprak itu ya, Ada Pak. patrap, ada pengetahuan, ada sikap, ada niat. Oh, Iya, patrap, wes. pengetahuan, sikap, Dan catet. niat. Oh, niat keris catet. Syukur tuku ikan. Oh. Ah. Bilangnya ditingkatkan yo ora tuku ora nonton eh. Bokos sithik, Mbak. Oke, kita didik dikit demi sedikit. Neng ini Pak Indra, sebelum saya mau beli tiket, saya harus beli untuk buka puasa dulu. Oke. Nah, artinya nyun mangapunten. Iki wis gele-gele. Wes, harus sampai ajak mubeng Taman Budaya ini tadi. Sesuai harus lendetan itu medun. Kadar kelaparanmu wis meningkat. Ini. Ya diajak mubeng Taman Budaya kok. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, subscribe, dan terima kasih juga untuk Taman Budaya Yogyakarta. Pak Indra juga terima kasih, J, sehat selalu. Ya, ketemu lagi di podcast Prak berikutnya. Podcast Prak. Obrolane Pandemen Ketoprak. Yeay. Lagi jayalah ketoprak Jogja. Yeay.